Di video ini gue mau bahas yang sedang ramai sekali di sosial media, yaitu mengenai bos rental eksekusi oleh para warga, dianiaya, sampai-sampai mobil yang dia bawanya pun dibakar oleh massa yang terjadi di Kabupaten Pati atau Kota Pati, tepatnya di Desa Sukolilo, Kabupaten Pati. Nah, gue mau bawain beberapa poin di sini. Ada banyak sekali poinnya ya. Banyak sekali, hampir 20 lebih bahkan gue catat di sini, dan ini gue akan kasih lihat. Jadi ya, kita akan langsung masuk ke poin pertama tanpa basa-basi lagi. Kita akan masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama ini adalah tentang sewa mobil rental yang arahnya ke Pati, tapi berbulan-bulan mobil rental ini tuh gak balik gitu. Jadi ada orang nyewa gitu ya, kayak biasa aja lah, nyewa mobil rental, dan ternyata setelah ditelusuri ini tuh dia pernah ke Banten, terus pada akhirnya ada, karena GPS-nya aktif ya, ada dan masuk di Pati, Sukolilo lebih tepatnya. Dan karena nggak balik-balik itu mobil, bos rental ini bingung gitu, kelimpungan, namanya mobil gitu kan, semurah-murahnya mobil nggak murah juga buat kita gitu. Dan ya, dicarilah itu mobil oleh bos rental tersebut. Ada 4 orang. Bos rental ini, poin yang kedua adalah gusar dan nyari mobil-mobilnya. Bos rental ini intinya cemas, khawatir sama mobilnya gak balik-balik, walaupun mungkin ada GPS dan segala macamnya juga kasarnya percuma gitu kalau misalkan mobilnya nggak balik, yang mana sudah selayaknya harus didatengin oleh beliau gitu ya, oleh bos rental tersebut. Nah, poin yang ketiga ini adalah tentang beliau, bos rental ini sudah sebenarnya sempat melapor ke pihak polisi, dan pihak polisi agaknya mungkin kurang memberikan detail mengenai kasus ini gitu. Jadi nggak ada kejelasan, nggak ada kelanjutan, dan sang bos rental tersebut, akhirnya poin yang keempat, beliau nekat datang ke mobil beliau gitu yang ada di Pati, karena mungkin GPS-nya ada, kelihatan lokasinya di mana. Beranilah beliau gitu, 4 orang datang ke sana, dan setelah datang mobilnya ketemu. Dia ke desanya kan, terus dia sambil nyari GPS-nya, ternyata mobilnya ketemu. Setelah mobilnya ketemu, itu poin yang kelima. Poin yang keenam, agaknya, menurut gue ya, opini gue pribadi, agaknya terlihat seperti komplotan maling mobil. Gelagat yang mereka perlihatkan, ketahuan sama warga, kelihatan sama warga, anjing maling, abis. Karena yang namanya warga gitu kan, nggak tahu sebab akibatnya apa, nggak tahu kronologisnya gimana. Dia taunya itu mobil orang, mobil tetangga. Terus ada orang lain masuk ke kampungnya, 4 orang. Terus mau ngambil mobil tersebut, mungkin kayaknya tanpa ada omongan terlebih dahulu sepertinya ya, karena gue belum nemu nih kronologisnya yang jelas seperti apa. Tapi menurut gue sepertinya ini tuh kayaknya bos rental ini tuh tidak ngomong-ngomong dulu, asal main comot mobilnya, karena dia pikir ya gue punya kunci cadangannya kok. Tapi di posisi ini warga sekitar melihatnya seperti 4 orang tersebut maling. Sepertinya menurut gue seperti itu. Kalaupun mungkin ini ada salah persepsi daripada gue sendiri, lu mungkin bisa di kolom komentar revisi atau koreksi apa yang opini yang gue sebutin tadi itu mungkin salah atau segala macamnya. Mungkin lu bisa koreksi ya, intinya itu. Nah, setelah tadi poin yang ketujuh ketahuan, warga mungkin maling itu ya, teriak maling. Poin yang kedelapan adalah mobil. Jadi gini, bos rental ini tuh datang ke Pati itu, mereka bawa mobil berempat. Kayaknya berempat gitu atau bertiga. Berempat ini bawa mobil untuk ngambil mobil yang dia punya sebenarnya. Karena warga tahu ini orang bawa mobil dan ketahuan gelagatnya kayak maling dalam tanda kutip, diteriakin maling, sampai akhirnya dapet itu 4 orang yang tadi korban, dan mobil yang dia pakai dibakar. Itu dulu ya, mobil yang dipakai oleh berempat ini tuh bos rental dibakar. Setelah itu 4 orang korban, yang 1 meninggal, bos rentalnya, yang 3 sekarat atau mungkin kritis, gue nggak tahu. Mungkin sekarang udah lebih sehat gitu, lebih mendingan, amin. Tapi intinya 4 orang ini dianiaya karena mereka, warga-warga sekitar mungkin prasangka bahwasanya ini tuh semua adalah maling, komplotan gitu intinya. Nggak tahu kronologisnya seperti apa, penyebabnya nggak tahu, alasan dia ngambil mobil nggak tahu, asal
asal gebuk dan taunya dia berempat ini maling. Warga menganiaya lah empat korban ini. Akhirnya yang satu meninggal, bos rentalnya. Yang ketiga ini mengalami luka-luka yang cukup serius lah. Nah, poin yang selanjutnya adalah ada rekaman yang viral di sosial media. Karena ini semua kan, berita ini semua kan viral gara-gara ada sebuah rekaman yang menunjukkan viral mobil ini, mobil pelaku maling dibakar kalau nggak salah. Kayaknya. Intinya viral banget gara-gara ada rekaman yang menunjukkan bahwasanya mobil ini tuh, mobil pelaku atau mobil korban dalam hal ini, dibakar oleh warga sekitar. Karena warga sekitar menganggap ini tuh semua maling. Gitu ya. Direkam, ternyata menyebar luas sebegitu cepatnya, viral di mana-mana, terkuak bahwasanya ternyata itu adalah buah mobil dari orang yang ternyata bos rental yang katanya diduga maling tadi gitu kan. Jadi ini viral di mana-mana, tersebar luas di sosmed. Setelah viral seperti biasa, polisi bergerak dengan sangat cepat sampai akhirnya ada 6 tersangka yang ditangkap. Ini update yang gua ketahuin ya. Ada 6 tersangka ditangkap, dan update terbaru gua lihat, barusan aja gua lihat di berita, adalah mobil yang dicari-cari oleh bos rental ini ternyata sudah ketemu, gitu ya. Jadi kan tadi dia datang, dia mau ngambil mobilnya, diteriakin maling, kayaknya ini cuma adegan doang gitu ya. Diteriakin maling, kabur mungkin atau gimana, atau mungkin langsung dikerumpulin gitu terus langsung dianiaya segala macem. Nah, si mobil ini kan kemana gitu, sampai sekarang tuh belum ada kejelasan. Tapi update sekarang, gua udah nemuin sebuah update bahwasannya mobil yang dicari-cari oleh bos rental tersebut, yang mana dia jauh-jauh datang dari mungkin Jakarta atau Kerawang ke Pati gitu untuk dapetin mobil tersebut, akhirnya sekarang sudah ketemu oleh polisi dan disita di Jakarta, gua dengar kabar. Nah, itu adalah beberapa poin yang sedang viral. Nah, sekarang setelah viral ada beberapa poin juga yang akan gue bahas. Yang pertama adalah soal Teyeng Wakatobi. Teyeng Wakatobi ini aneh menurut gue. Ya, gimana ya? Dia memang betul seorang selebgram, seorang mungkin YouTuber bisa dibilang, atau mungkin seleb TikTok dan segala macamnya. Dan dia lahir besar di Pati plus warga Sukolilo. Dan ini videonya. Video tersebut nyebar di mana-mana karena nggak sopan gitu terdengarnya gitu ya. Maksudnya apa? Ini orang lagi berduka. Dan mungkin gue lihat-lihat sih dia langsung ngerekam gitu aja ya. Ketika mobil dibakar dan padam, dia langsung ngerekam kayaknya di saat itu juga. Jadi bukan sehari setelah, tapi di saat itu juga. Gue lihatnya sih seperti itu. Di-upload lah oleh dia mungkin, atau mungkin sama temennya gitu ya. Di-upload, ternyata nyebar luas karena mungkin dia selebgram sebelumnya. Dan setelah itu banyak yang mencaci maki, menghujat dan segala macamnya, sampai akhirnya si Teyeng Wakatobinya sendiri mengklarifikasi dan meminta maaf atas apa yang dia lakukan di video tersebut. Karena dia kalau nggak salah nonjok atau nendang mobil tersebut juga ya. Dan menurut gue itu tidak pantas sama sekali, nggak pantas sama sekali. Aneh, orang aneh itu menurut gue. Kayak ada musibah depan mata lu gitu, walaupun itu maling. Tapi ya gimana ya, mungkin dia ngerasa itu lagi ada di posisi kalau dia tuh ngerasa ini tuh maling beneran gitu kali ya. Dia belum dapat kronologis yang sebenarnya, tapi asal main video aja. Makanya jangan langsung ngambil video bangsat. Cari tahu dulu kronologisnya seperti apa. Jangan asal gitu loh maksud gua. Dan gua nyari tahu soal Teyeng Wakatobi juga ini kurang jelas ya. Tapi yang gua tahu, gua lihat di YouTube-nya juga dia sering main-main balap-balapan gitu, atau mungkin motoran, knalpot kayak gitulah, aneh. Oke. Poin yang kedua setelah viral yaitu adalah tentang Kota Pati ternyata sedang tidak baik-baik saja. Ada 4 poin. Ini gue tampilin 4 berita lebih tepatnya. Yang gue lihat berita yang sangat-sangat mengerikan semua ya menurut gue. Dan memang dari berita-berita tersebut
Belum lagi berita-berita yang lain yang beredar di kotanya sendiri gitu, maksud gue, yang nggak muncul di permukaan juga banyak gitu kan maksud gue. Dan memang menurut gue Pati sedang tidak baik-baik saja gitu. Bahkan dampak dari setelah viral ini, PSG Pati atau Persipa Pati gitu kalau nggak salah ya, klubnya sendiri kalau nggak salah di Liga 2 atau Liga 3, dia ini susah banget yang namanya dapetin sponsor karena kejadian tersebut. Membuat kotanya jelek, namanya jelek, padahal gara-gara cuma satu desa aneh. Dan setelah itu ada poin yang ketiga adalah Kampung Sukolilo ini namanya jelek banget di Google Maps. Kalau lu nggak tahu Google Maps itu apa, lu bisa buka HP lu, itu ada yang namanya Google Maps. Google Maps ini lu bisa pakai untuk nyari tahu makanan di mana, resto di mana, hotel ini di mana, atau lu mungkin mau ke Kerawang, mau ke Jakarta, mau ke Bali, itu pakai Google Maps agar bisa yang namanya selamat sampai tujuan dan tidak tersesat gitu. Walaupun mungkin Google Maps sendiri bikin kita sesat juga kadang-kadang gitu ya. Nah, yang keempat, sorry, ini yang belum beres ya. Yang ketiga itu soal namanya jelek banget di Google Maps. Beredar luas sebuah video ya, lu bisa searching sendiri sih di Google Maps. Lu buka aja, lu tulis desa Sukolilo Pati, beres tuh ketemu semua kata-kata bajingan, kata-kata bangsat, menjelek-jelekan desa, kepala desa bajingan, atau mungkin apa, desa penadah. Terus karena ini akan berkaitan dengan poin selanjutnya. Terus desa pembunuh dan segala macam, banyak kata-katanya. Nanti gue akan tampilin juga ya teman-teman. Dan yang keempat, nah itu udah selesai lah. Lu bisa cari sendiri lah di Google Maps soal nama-nama jelek dari Sukolilo tersebut. Poin yang keempat ini Pati, kota Patinya sendiri ternyata di blacklist oleh para pebisnis. Banyak pebisnis dalam hal ini yang berkaitan gitu, kayak travel, mobil rental, apalagi. Setidaknya itu yang gue tahu. Mereka ini memblacklist dengan sengaja karena kejadian ini. Karena mereka ketakutan, ketar-ketir gara-gara kejadian ini. Ketakutannya gara-gara apa, Bang? Jelas lah, mau dibakar lagi mobil lu gitu kan, takut gitu. Gua aja yang bukan orang travel takut gua ke sana, seriusan deh. Apalagi setelah tahu poin yang berikutnya, bahwasannya adalah mereka ini ternyata banyak banget di desa Sukolilo ini, banyak banget motor-motor yang kagak ada plat nomornya, anjing. Banyak banget, nyet. Dan gue lihat juga di Google Maps ternyata banyak, anjing. Yang artinya ketika banyak motor yang tidak berplat nomor, pertama mungkin jelas tidak bayar pajak. Kayak gue ada duit. Yang kedua adalah penadah. Jadi dia beli barang-barang hasil malingan orang lain yang dijual dengan harga murah gitu ya. Nah, yang ketiga, mungkin ternyata isinya memang maling. Jadi ngambil motor, saking banyaknya motor yang dimaling, itu banyak banget tuh yang gak punya plat nomor karena kan takut ketahuan gitu ya. Dan itu aja sih. Yang pertama, mungkin gak bayar pajak. Yang kedua, penadah gitu ya. Yang ketiga, mereka ini memang maling gitu. Gua nggak bisa bilang faktanya, tapi ini sepertinya gitu ya. Seandainya, atau mungkin apa ya, kemungkinan, opsi. Nah, setelah itu ramai, setelah kejadian ini ramai, ada poin berikutnya, yaitu adalah tentang kota Patinya sendiri. Kayaknya ini dari perwakilan bupati dan segala macamnya. Mereka membuat yang namanya Gerakan Pati Cinta Damai. Anjing, Gerakan Pati Cinta Damai. Ya, gue harus bisa bilang fine-fine aja kan hal tersebut ya. Karena ya, kalau gue jadi pemerintahnya juga gue akan ngelakuin hal yang sama gitu. Gimana caranya untuk bisa menyelesaikan hal ini gitu, biar kota gue gak jelek kalau gue jadi bupati tersebut. Gue akan ngelakuin hal yang sama, anjing. Bahkan gue mungkin akan menggerakkan
sesuatu yang cukup besar biar orang lain lihat Pati itu nggak jelek-jelek amat gitu. Dengan cara mungkin gue bikin iklan gerakan cinta damai dari Pati dan segala macamnya. Sayangnya gerakan ini cuma dibuat kayaknya di depan Pemda atau di alun-alun Patinya sendiri, jadi nggak kelihatan sama banyak orang gitu ya. Oke, poin yang keenam setelah viral ini, terkuak banyak kendaraan bodong yang tadi gue bilang ya, intinya mereka mungkin kayak penadah atau mungkin nggak bayar pajak atau mungkin maling. Itu udah selesai. Nah setelah itu semua, ada jalan raya di Sukolilo ternyata jadi sepi banget nyet. Gara-gara apa? Gara-gara motor-motor tadi kan kagak ada plat nomornya. Karena kagak ada plat nomornya, dan desa Sukolilo juga sendiri sedang lagi ramai-ramainya, lagi viral-viralnya. Jadi pada takut gitu, pada takut keluar. Kalau keluar nih, bisa aja ketangkep sama polisi, ya kan? Atau mungkin sama Satpol PP, Dishub dan segala macamnya karena tidak berplat nomor. Itu dia. Oke. Yang ke-8, poin setelah viral adalah hukum sanksi sosial sangat menyakitkan. Sangat-sangat menyakitkan karena bikin malu kita nggak bisa keluar kota, KTP kita yang beralamatkan di kota Pati akan jadi apa ya namanya, stereotip baru gitu. Jadi orang-orang akan memblacklist elu dengan tidak sengaja karena kejadian hal ini. Tapi poin yang terakhir yang gue akan bahas adalah Indonesia pada akhirnya akan lupa, nggak akan mengingat lagi hal ini. Bahkan mungkin yang inget juga cuma orang-orang yang ngikutin berita doang. Jadi Indonesia mungkin akan lupa dengan hal ini, dan itu akan menyelamatkan orang-orang atau warga-warga dari desa Sukolilo. Mungkin desa Sukolilonya mungkin akan masih sama ya stereotipnya, desa pembunuh, desa penadah motor, desa maling dan segala macam ya. Itu mungkin ya udah jelas lah, desa Sukolilo namanya aja udah terpatri di otak kita gitu kan, Sukolilo anjing. Dan tapi dari segi kotanya sendiri Pati, menurut gua Indonesia akan lupa kecuali desa Sukolilo. Ya itu aja teman-teman, beberapa poin yang gue bawain. Ya kita harus belajar dari hal ini, banyak pembelajaran dari yang gue sebutin tadi, dari yang gue sampaikan tadi. Banyak sekali pembelajarannya, lu ambil aja. Kalau gue bisa bilang satu pembelajaran yang harus diambil adalah kita jangan asal ngambil kesimpulan dari kejadian yang belum utuh gitu. Kayak Taeyang Wakatobi tadi gitu kan, dia belum tahu kejadiannya seperti apa, asal rekam dengan gimmick yang dia punya, ya viral di mana-mana lah. Ya, itu aja teman-teman. Kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast, atau lebih tepatnya Siniar Belasan Menit. Kalau lu dengerin gua dan lu lihat channel gua ini 2 minggu kemarin belum ada upload juga, itu karena gua lagi di suspend. Jadi kalau misalkan lu mau dengerin gua soal bola, lu bisa langsung cari aja YouTube-nya, yaitu adalah Chronicle Football. Nanti gue akan tempelin. Atau mungkin lu juga bisa langsung klik di channel gue sendiri, atau channel backupan gue, channel Rifa Fauzi, yaitu diri gue sendiri gitu ya. Jadi ya mungkin di situ gue akan banyak cerita soal diri gue sendiri. Itu aja teman-teman, kita akan ketemu lagi dan ciao. Anjing, nggak akan gue potong hari ini ya. Malas gue ngedit potong kayak gitu. 21 menit bangsat.